warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil Bidikcam Kecamatan Mahabang, yang terhormat Ibu dan Bapak kepala sekolah Mahabang. Baik, kami akan memaparkan selama pekerjaan dalam 1 tahun dari 2022 tahun ajaran 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Melina SPD, tempat bekerja di SDN 2 Sarajaya. Lama dinas di SDN 2 Sarajaya yaitu 3 Juni 2016 sampai sekarang. Yang beralamatkan SDN kami itu di Jalan Sarajaya Subur nomor 1, Desa Sarajaya, Kecamatan Mahabang, Kabupaten Cirebon 45183. Baik Ibu dan Bapak, untuk menyingkat waktu, kita mulai dengan profil SDN 2 Sarajaya. Lagi Bu yang bawah. Profil SDN 2 Sarajaya di sini, bahwa SDN 2 Sarajaya beralamatkan di Jalan Raya Sarajaya Subur nomor 1, Desa Sarajaya, Kecamatan Mahabang, Kabupaten Cirebon 45183. Berikutnya. SDN 2 Sarajaya, saya bekerja didampingi oleh beberapa personil, diantaranya yaitu saya sendiri sebagai kepala sekolah SDN 2 Sarajaya. Kemudian kita berkolaborasi dengan komite sekolah. Kemudian ada OPS, operator sekolah, yaitu Muhammad Sahrul. Kemudian komite Ibu Sumiati. Kemudian guru kelas 1 Ibu Imas Supriyasi SPD, kelas 2 Ibu Pisti Febriani Albintari, kelas 3 Abdul Rahman, kelas 4 Farizia Ambarsari, kelas 5 Maulana Muhammad, kelas 6 Siti Rati, kemudian PJOK-nya Ibu Haji Sukini, guru agamanya adalah Ibu Hanatul Maula Magdasuki, kemudian kita mempunyai penjaga sekolah yaitu Rahmat. Visi misi daripada SDN 2 Sarajaya yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, kreatif, berbasis IMTA dan ITEK. Misi sekolah yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran melalui profesionalisme guru dalam mengembangkan metode dan model pembelajaran, mewujudkan situasi sekolah yang kondusif melalui manajemen dan tata tertib yang efektif dan efisien, mengkoordinasi, menelusuri, dan mengembangkan bakat minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan institusi lainnya sebagai upaya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tujuannya adalah memberikan layanan belajar berdasarkan kurikulum yang diterapkan, meraih prestasi dalam berbagai lomba akademi maupun non-akademi, membekali peserta didik dengan wawasan ilmu pengetahuan agar memiliki kompetensi yang mampu bersaing di pendidikan selanjutnya maupun di masyarakat, menjadikan satuan pendidikan sebagai salah satu lembaga dan membentuk keterampilan dan kepribadian peserta didik dalam komunikatif, menjunjung nilai kemanusiaan, adat istiadat sesuai norma di masyarakat sekitar serta hukum di negara kesatuan Republik Indonesia.
pendidikan, di antaranya adalah pengembangan standar kelulusan, peningkatan nilai UN dan lulus 100%, siswa kelas 6 melanjutkan ke jenjang SMP, mengembangkan standar isi, pembuatan KTSP atau K13 kurikulum merdeka, teratasinya masalah peserta didik. Yang bagian C, mengembangkan standar proses, yaitu memiliki perangkat ATP, alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan RPP. Sedangkan bagian D, pengembangan standar tenaga pendidik dan kependidikan adalah tersedianya jumlah guru, tenaga pendidik yang memenuhi standar sarjana, pembagian tugas mengajar yang merata. Standar sarana dan prasarana terwujudnya sarana perpustakaan, renovasi ruang kelas 4, 5, dan 6, pembaharuan cat kelas dan gapura sekolah. Standar pengelolaan memiliki visi misi yang tersusunnya RKT, RKS, dan RKJM. Kemudian dilanjut standar pembiayaan, penyusunan program pembiayaan, akuntabilitas penggunaan dana sekolah. Kemudian lanjut standar sistem penilaian, tersedianya jumlah guru, tenaga pendidik, memenuhi standar sarjana, dan pembagian tugas mengajar yang merata. Prestasi yang dicapai peserta didik baru tingkat kecamatan, yaitu juara 2 kaligrafi tingkat kecamatan, juara 3 cerdas cermat tingkat kecamatan, juara 3 qosidah tingkat kecamatan. Prestasi yang dicapai peserta didik tadi sudah kita lanjut. Ini hasil dari kejuaraan, yaitu kaligrafi, cerdas cermat, dan qosidah. Program yang sudah berhasil yaitu rehabilitas ruang kelas 4, 5, dan 6, pengecetan gapura, ruang kelas dan perpustakaan, pengecetan ruang kelas bagian dalam. Rehabilitas di sini, pengecetan gapura, kami adalah mendapat bantuan dari Cet Dipon. Kami mengajukan di bulan Januari. Kita keluar bantuan itu di bulan Agustus, bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami diberi cet itu seharga senilai 3 juta rupiah, dan kami cetkan untuk khusus gapura, tetapi kebetulan gapuranya ini catnya berkelebihan karena sedikit yang dipakai. Akhirnya kami dikondisikan untuk pengecetan ruang kelas 3 kelas yang belum dicat. Kemudian pengecetan perpustakaan, kemudian pengecetan kelas yang bagian dalam. Next, ini pengecetan di bagian dalam, Ibu dan Bapak semuanya. Ini kelas 1, 2, dan 3. Dana ini tidak dikelola oleh sekolah. Dana ini adalah hasil daripada rembugan orang tua siswa, yang mana kami untuk khusus sekolah itu tidak ada dana, karena satu dilihat dari jumlah murid yang memang sedikit, cuma 145. Kami ingin supaya sekolah ini bagus, sekolah ini nyaman bagi siswa yang belajar, maka kita mencari solusi yang terbaik. Kita rembukan, kita bangun, kita bentuk paguyuban kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita bicara dengan komite, kita bicara dengan orang tua siswa dan guru, sehingga mendapat hasil kesimpulan orang tua mampu dan mau untuk mengecat bagian dalam yang berapa nilai jumlahnya kami pun tidak tahu. Karena apa?
jauh daripada kelasnya masing-masing. Ini hasilnya, alhamdulillah. Aspirasi kemudian minat daripada orang tua untuk membantu sekolahnya supaya lebih indah, lebih bagus untuk siswanya berhasil disepakati dan berhasil terwujud seperti ini. Nih program yang tadi yang sudah diutarakan. Prestasi yang dibanggakan di sekolah kami, satu yaitu pada personil. Karena kita kalau tidak bekerja sama dengan personil yang ada di sekolah, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami mempunyai guru yang begitu luar biasa dalam melaksanakan tugas dan penuh dengan kreativitas, mempunyai motivasi. Guru dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan rasa tanggung jawab, menciptakan suatu kerjasama yang kondusif, kemudian serta loyalitas kerja yang selalu membuat pimpinan bahagia dan senang. Kenapa dikatakan bahagia dan senang? Anak kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa memadu-madankan sehingga sekolah kita bagaimana ke depan itu kita mempunyai partner kerja yang sangat luar biasa, sehingga apa yang kita menjadikan suatu tujuan dan cita-cita kita akan terwujud. Kemudian antusias daripada orang tua yang tadi saya kemukakan, bahwa orang tua begitu antusias untuk memajukan dan memendahi kelasnya masing-masing sehingga terwujud satu kelas yang betul-betul nyaman bagi siswa-siswanya. Masalah terbesar yang dihadapi sekolah, kami diambil yang satu sangat urgent. Kami mempunyai siswa yang kecanduan HP. Kami tidak tahu awalnya anak ini kecanduan HP itu dari laporan dari orang tua, sehingga apa yang terjadi di TV-TV terjadilah di anak kita di SD 2 Sarajaya. Ketika HP itu diambil oleh orang tua, terjadi apa? Terjadi suatu tekanan psikis yang sangat luar biasa. Anak ini seolah bermain HP sendiri padahal tidak pegang HP. Anak ini diam, anak ini tidak ada respon sama sekali, sehingga mengganggu daripada kegiatan belajar mengajar. Belajar anak terganggu karena tidak sering berangkat sekolah. Kemudian kami berkunjung ke rumah dengan orang tua, berkomunikasi apa yang menjadi titik permasalahan, sehingga terjadi seperti ini. Saya sarankan kenapa? Saya sarankan pergi ke dokter psikis, bagian psikologi, sehingga anak ini bisa tertata, bisa mengutarakan apa yang menjadi keluhannya, sehingga alhamdulillah anak tersebut dengan kurun waktu yang sekian lama, kemudian dalam jangka 1 bulan anak tersebut ada perubahan, dan alhamdulillah untuk bulan ini anak ini sudah bisa masuk sekolah. Kenapa kami angkat? Ini adalah merupakan problem. Kalau problemnya hanya belajar, anak ini malas, bisa teratasi. Kalau anak ini sudah kecanduan HP yang mengganggu kejiwaan siswa, inilah yang kita ambil langkah sehingga tidak terjadi lagi pada murid-murid yang lain atau anak siswa-siswa yang lainnya. Barangkali ini problem yang sangat besar yang kami angkat di SDN 2 Sarajaya. Rapor pendidikan di 2022 dan 2023 di sini ada peningkatan dan ada penurunan. Yang tentunya kami berupaya semaksimal mungkin, kami diberi beban, diberikan tugas supaya bisa memperbaiki apa yang terjadi kekurangan yang ada di SD kami. Mudah-mudahan dengan rapor pendidikan yang akan datang di 2023 akan memberikan suatu warna baru yang mempunyai suatu perubahan, sehingga rapor pendidikan SDN 2 Sarajaya ini akan lebih baik. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan untuk SDN 2 Sarajaya. Barangkali paparan kami ini seperti ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih banyak kekurangan di sana sini untuk kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan ini, mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan lebih baik dan semangat untuk guru-gurunya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.